Hasil Piala Dunia U17, Timnas Prancis U17 terancam didiskualifikasi Piala 2023. Viral, isi percakapan ribut Messi dengan Rodrigo. 10 hari upaya AC Milan datangkan Lionel Messi. Real Madrid bakal tunjuk De Zerbi gantikan Ancelotti. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Timnas Uzbekistan U17 mampu menyingkirkan Inggris U17 dari Piala Dunia U17 2023 usai menang 2-1 di 16 besar. Baru 4 menit laga berjalan, sundulan Amir Beksaidov menggetarkan jala Inggris. Joldala lalu berhasil menyamakan skor di menit ke-35. Di babak kedua, Uzbekistan kembali unggul di menit ke-67. Tendangan bebas Lazizbek Mirzaev meluncur deras ke gawang Tommy Sedford. Sementara itu, Timnas Prancis sukses mengalahkan Senegal melalui babak adu penalti. Dalam laga 16 besar di Stadion Internasional Jakarta Rabu malam, kedua negara ini tak bisa menciptakan gol di waktu normal. Dalam babak adu penalti, Prancis menang 5-3 atas Senegal. Di babak 8 besar, Prancis akan menantang Uzbekistan Sabtu 25 November 2023. Timnas Prancis U17 diduga memakai pemain cabutan alias pemain ilegal bernama Yanis Issoufou. Akun Twitter @actuvote_ mengklaim Issoufou sudah bermain untuk Timnas Niger U17 beberapa bulan sebelumnya. Bahkan dia tampil pada babak kualifikasi Piala Afrika U17 2023 sepanjang Juni 2022. Babak kualifikasi tersebut merupakan jalan menuju Piala Afrika U17 2023 yang muaranya adalah tiket menuju Piala Dunia U17. Apalagi Issoufou tiba-tiba berganti kewarganegaraan menjadi Prancis pada 2022. Situasi itu diduga membuat Issoufou menjadi pemain yang tidak sah secara administrasi. Pasalnya FIFA melarang pemain yang sama bermain untuk dua negara turnamen yang sama. Tampilnya Issoufou di Niger U17 dan Prancis U17 masih berada di rangkaian turnamen yang sama. Menurut Sport News Afrika, Burkina Faso berencana akan mengajukan protes resmi. Dengan demikian, Prancis bisa terancam didiskualifikasi dari turnamen. Neymar membuat ulah setelah berhasil kalah 0-1 dari Argentina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Maracana, Rio de Janeiro. Dikutip dari Globo, dengan menggendong putrinya Mavi, Neymar yang tidak bermain di leg pertama berulah dengan memprovokasi pemain Brasil untuk balas dendam pada laga tandang di markas Argentina. Sebentar lagi akan ada skuter. Iya, Brasil x Argentina bikin masalah, mereka main di kandang sendiri. Lionel Messi mengakui dirinya tak bisa main penuh di laga Brasil versus Argentina karena mengalami cedera dan bakal istirahat penuh di sisa tahun 2023 ini. Cedera yang dialami Messi adalah cedera otot. Meski cedera, akan tetapi Lionel Messi tak kecewa. Ia melihat situasi itu dari sudut pandang yang positif. La Pulga mengaku cedera itu akan memberikannya waktu beristirahat. Setelah laga kontra Brasil, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni memberikan isyarat bakal meninggalkan La Albiceleste. Ia pun mengaku akan segera membicarakan masa depannya kepada Presiden Federasi Sepak Bola Argentina, Claudio Fabian Tapia, dan para pemain. Menurutnya, timnas Argentina harus membutuhkan seorang pelatih yang bisa memberikan semua kemampuan terbaiknya. Para pemain Argentina menghampiri tribun ketika kericuhan terjadi sebelum laga kontra Brasil. Setelah itu mereka lalu berbalik menuju ruang ganti. 10 menit berselang Argentina kembali memasuki lapangan Maracana. Dari video yang beredar di media sosial, Rodrigo terlihat berdebat dengan gelandang Argentina, Rodrigo de Paul. Lionel Messi turut nimbrung. Dia tiba-tiba memegang leher belakang Rodrigo dan menepuknya. Daily Mail mengungkap isi pembicaraan Messi dengan Rodrigo setelah mengutip dari akun-akun penggemar dan media Argentina. Rodrigo diklaim mengumpat Messi pengecut. Messi lalu membalas, "Kami adalah juara Piala Dunia 2022. Mengapa kami pengecut? Jaga mulutmu." Mantan Direktur Milan, Paolo Maldini, mengungkap upaya yang pernah dilakukan klub itu untuk mendatangkan Lionel Messi. Sang legenda itu berbicara dengan aktor Giacomo Poretti di acara Podcast-nya. Ia membahas tentang karirnya, baik sebagai pemain maupun direktur klub. Maldini menegaskan bahwa selama 10 hari mereka mencoba mendatangkan Messi ke San Siro ketika dia baru saja meninggalkan Barcelona. Tapi Maldini akhirnya sadar bahwa merekrut Messi adalah hal mustahil bagi Milan.
Kebanyakan mantan pemain kemudian meniti karir sebagai pelatih usai pensiun. Namun Paolo Maldini memilih jalan lain. Dia bersumpah tidak akan jadi pelatih. Saya tidak akan pernah menjadi pelatih. Saya melihat ayah yang selalu membawa tas, jadi saya tahu seperti apa kehidupan pelatih. Ketika saya pensiun, setidaknya saya tahu apa yang tidak ingin saya lakukan, ucap Paolo Maldini. Maldini lebih memilih menjadi direktur teknik. Dengan peran itu, dia bisa membantu para pemain lewat pengalaman yang didapat ketika masih aktif bermain. 1 bulan sebelum masa jabatannya habis, Presiden La Liga Javier Tebas mengundurkan diri dari posisinya pada Rabu 22 November sore waktu setempat. Meski mundur dari jabatannya, namun Tebas mengungkapkan bahwa dirinya akan mencalonkan dalam pemilihan selanjutnya. Tebas sendiri saat ini menjadi satu-satunya kandidat yang akan mengikuti pemilu. Ia mengincar posisi tertinggi La Liga untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Menurut Football Espanya, mundurnya Tebas dari posisinya saat ini hanyalah sebuah siasat saja agar pemilihan Presiden La Liga diadakan lebih cepat. Barcelona akan mencari gelandang pengganti Gavi di bursa yang akan datang. Tapi juga tak segampang itu. Barcelona dengan situasi keuangan yang ada hanya bisa melakukan peminjaman pemain. Itu pun mereka cuma mampu menanggung 80% gaji dari si pemain atau yang punya bayaran lebih kecil dari Gavi. Meski begitu tetap ada sejumlah nama yang dihubungkan. Contohnya dua PSG, Fabian Ruiz dan Carlos Soler. Mereka dibikin untuk menjadi solusi bagi Barcelona. Cuma sayangnya peluang memboyong mereka juga agak tipis. Luis Enrique selaku pelatih diyakini akan menghalangi. Standar ganda UEFA kini memakan korban. Klub Skotlandia Celtic mendapatkan sanksi dari UEFA sebesar $19.000 Amerika Serikat akibat penggemar mereka mengibarkan bendera Palestina selama pertandingan Liga Champions melawan Atletico Madrid bulan lalu. Menurut UEFA, bendera tersebut yang berjumlah ratusan dianggap sebagai pesan provokatif yang bersifat ofensif. Real Madrid tertarik menunjuk manajer Brighton and Hove Albion Roberto De Zerbi sebagai pengganti Carlo Ancelotti. Menurut laporan Football Espanya Rabu 22 November 2023, raksasa La Liga itu telah melakukan kontak dengan pelatih asal Italia itu untuk menggantikan Ancelotti yang berpeluang meninggalkan Los Blancos pada musim panas mendatang. Kebetulan saat itu kontrak Ancelotti telah habis. Tapi ternyata tidak hanya Madrid, MU juga menjadikan De Zerbi sebagai kandidat pengganti Erik ten Hag. Manajer timnas Thailand Nualpan Lamsam atau yang dikenal dengan Madampang memastikan Alexandre Manu Polking didepak dari kursi pelatih timnas Thailand. Kepastian itu diungkap Madampang melalui akun Facebook resmi pada Rabu 22 November. Perempuan cantik itu menyebut hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat Thailand dilibas Cina 1-2 menjadi alasan utama. Sebagai pengganti Polking, Madampang sudah menunjuk pelatih asal Jepang, Masata Daisy, yang sejak 2019 berkarir di Liga Gajah Putih bersama Samut Prakan City dan Buriram United. Bek AS Sergio Des mengeluarkan permintaan maaf karena dikeluarkan dari lapangan saat Amerika Serikat kalah dari Trinidad dan Tobago di leg kedua perempat final CONCACAF Nation League. Pelatih kepala Greg Berhalter menyebut tindakan Des tidak dapat dimaafkan dan Kapten Amerika Serikat mengatakan Das telah menunjukkan kurangnya rasa hormat. Das mengakui perilakunya tidak dapat diterima, egois, dan tidak dewasa. Meskipun dikhianati oleh Barcelona, gelandang Al Ahly, Franck Kessie mengakui bahwa El Barça tetap menjadi klub spesial di hatinya. Kessie merupakan korban dari kondisi keuangan Barcelona yang tidak sehat. Ia dilepas meskipun masih mempunyai kontrak hingga 2026. Kessie sendiri tidak menampik jika dirinya seperti dijadikan mesin uang oleh Barcelona pada akhirnya. Meski begitu, Kessie menyimpan hal yang baik dengan cinta dari para penggemar dan telah memenuhi salah satu tantangan dalam karirnya, yakni bermain di Camp Nou. Jude Bellingham sukses mengalahkan pemain muda beken lainnya untuk memenangkan Golden Boy 2023. Seperti Jamal Musiala dari Bayern Munchen, Rasmus Højlund dari Manchester United, Xavi Simons dari RB Leipzig, dan Alejandro Balde dari Barcelona. Menurut Isco Alarcon, kemenangan Bellingham di ajang kali ini memang sudah sangat layak. Ex-gelandang Borussia Dortmund itu disebut Isco telah menunjukkan kualitasnya kepada dunia kalau ia merupakan wonderkid dengan talenta luar biasa. Timothy Weah harus absen dari pertandingan Juventus berikutnya. Pertandingan menarik melawan Inter Milan akhir pekan nanti. Pemain 23 tahun itu mengalami cedera paha saat menang atas Hellas Verona bulan lalu
dan terpaksa meninggalkan lapangan. Juventus kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa dia menderita sobek ringan pada semitendonisosus di paha kanannya dan akan menerima perawatan. Masa pemulihannya dikabarkan tidak berjalan dengan baik, sehingga Allegri pun berharap ia dapat kembali pada awal Desember. Pemain Barcelona, Gavi, baru-baru ini mengalami cedera serius yang membuatnya harus mengakhiri musim lebih cepat. Sejumlah pihak kemudian coba memberikan dukungan dan semangat pada Gavi, termasuk Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Perez bukanlah satu-satunya rival yang memberikan dukungan kepada Gavi. Bintang Madrid, Dani Carvajal, dan Joselu juga menggunakan media sosial untuk mengirimkan pesan dukungan kepada sang gelandang Barcelona. Christopher Ajer telah menandatangani kontrak baru dengan Brentford yang akan membuatnya bertahan di klub hingga musim panas 2028. Brentford punya opsi untuk memperpanjang kontrak bek Norwegia itu 1 tahun tambahan. Ajer sendiri telah membuat penampilan ke-50 untuk klub sebelum jeda internasional dan manajer Thomas Frank mengatakan Ajer sangat tidak beruntung dengan cederanya. Harry Kane diminta ESPN memilih 8 striker berdasarkan beberapa kriteria. Menariknya, tak ada Messi dalam pilihan Kane. Yang pertama, Kane memilih Edinson Cavani dalam hal pergerakan. Kemudian, Cristiano Ronaldo menjadi pilihannya yang kedua dalam urusan kecepatan. Untuk sundulan, Peter Crouch masih menjadi andalan Kane. Sementara Didier Drogba dipilihnya dalam urusan kekuatan. Dua bomber lainnya adalah Kylian Mbappe yang menjadi andalan dari segi dribble. Kemudian Wayne Rooney untuk kerja sama tim. Sementara untuk segi penyelesaian, Kane memilih dirinya sendiri. Laga Brazil versus Argentina terjadi kericuhan di tribun Stadion Maracanã. Kiper Albiceleste Emiliano Martinez menyerang polisi Brazil demi melindungi supporter timnya. Pemain-pemain Argentina memang mendekati tribun saat kericuhan terjadi, mencoba untuk menghentikan polisi Brazil melakukan tindakan represif. Emiliano Martinez melompat memukul polisi Brazil yang sedang menggunakan tongkat untuk menghalau supporter Argentina. Bintang Manchester City Bernardo Silva kabarnya siap membantu The Citizen menggagalkan rencana Manchester United untuk merekrut pemain baru asal Portugal João Neves. Pesepak bola berusia 29 tahun punya niatan ikut campur merayu Neves agar memilih bergabung dengan sang juara Liga Inggris ketimbang hijrah ke rival kotanya di Old Trafford. Sebelumnya, bintang Manchester United Bruno Fernandes sudah lebih dulu mengutarakan keinginan untuk bermain bersama João Neves di level klub. Mantan anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani mengungkapkan 4 pemain naturalisasi pertama yang diminta Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Ternyata, Sandy Walsh tidak termasuk 4 pemain yang diinginkan STY untuk naturalisasi di awal kepelatihannya pada 2020-2021. Hassani mengungkapkan STY menginginkan Jordi Amat, Mathew Gers, Gavin Dix, dan Shane Patinama. Namun demikian, proses naturalisasi tersebut sangat lama dan tersendat di tengah jalan. Dan dalam perjalanannya, Hilgers dan Dix menolak jadi WNI. Sedangkan Sandy Walsh sudah menyatakan mau membela timnas Indonesia sejak 2017. Pada akhirnya, Sandy yang dimasukkan berlanjut ke proses naturalisasi. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!